Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Selamat bertemu kembali dengan Mr. Kurnia pada kesempatan kali ini, Kamis 21 Januari 2021. Kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Mister akan menjelaskan dua materi yang berbeda, yaitu yang pertama PPKN tentang pengamalan Pancasila di tempat bermain dan tempat wisata, dan yang kedua SBDP yaitu tentang penggunaan bahan alam dan bahan buatan dalam karya. Untuk selanjutnya check this out the material. Bismillahirrahmanirrahim. Materi PPKN pada kesempatan kali ini yaitu akan membahas tentang pengamalan Pancasila di tempat bermain dan tempat wisata. Dimanapun kita berada, tentunya kita harus mengamalkan Pancasila, ya, baik di rumah, di lingkungan masyarakat, bahkan di tempat bermain dan tempat wisata. Sikap di tempat bermain yang sesuai sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat menunjukkan bahwa rakyat Indonesia gemar bermusyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Sikap di tempat bermain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah menentukan kelompok dalam permainan. Jadi ketika kita menentukan kelompok, kita harus bermusyawarah dengan teman kita. Jangan sampai kita mendominasi salah satu kelompok karena misalkan keinginan kita atau atas dasar kedekatan, ya. Itu tidak boleh, itu tidak adil. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman. Jadi setiap masukan dari teman harus kita dengarkan. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak ketika bermusyawarah. Jadi ketika teman kita berbeda pendapat, maka kita tidak boleh memaksakan, kita harus menerima keputusan bersama. Selanjutnya, sikap di tempat bermain yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingat bunyi sila kelima Pancasila apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kepada kita tentang keadilan. Keadilan harus diterapkan kepada semua orang, setiap suku, orang kaya maupun miskin. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Kemudian, sikap di tempat bermain yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, merawat dan menjaga fasilitas di tempat bermain agar tidak rusak. Karena tempat bermain itu termasuk tempat umum, bukan milik kita, maka harus dijaga bersama-sama, ya. Yang kedua, berbuat adil kepada sesama teman. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, ya. Selanjutnya, sikap yang sesuai sila keempat sebelum ke tempat wisata. Kalau tadi di tempat bermain, yang kedua ini adalah di tempat wisata. Apa saja sila keempat yang sesuai di tempat wisata? Pertama, sikap yang sesuai sila keempat sebelum ke tempat wisata. Pengamalan sila keempat dapat berupa pengambilan keputusan bersama keluarga. Contohnya, jika kita antara ayah, ibu, adik, kakak itu memiliki tujuan berbeda tentang menentukan tempat wisata mana sih yang ingin kita kunjungi, ada baiknya kita bermusyawarah dulu. Misalkan ayah ingin ke Pangandaran, ibu ingin ke Pelabuhan Ratu, adik ingin ke Bali. Itu dirembugin dulu, dimusyawarahkan dulu, ya. Biar apa? Biar nanti di perjalanan nyaman, tidak banyak berdebat lagi, ya. Jadi bermusyawarah menentukan tempat wisata yang ingin dikunjungi bersama keluarga. Misalkan karena alasan ini uangnya hanya cukup untuk ke Pangandaran, ya sudah, ya. Kita harus menerimanya daripada jauh-jauh kemudian kondisi keuangan keluarga kita sangat minim atau tidak akan mencukupi kalau kita memaksakan pergi ke Bali. Yang selanjutnya, sikap di tempat wisata yang sesuai dengan sila kelima Pancasila.
Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama, menghargai orang lain, serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Contoh penerapan sila kelima Pancasila ketika di tempat wisata adalah mengantre ketika membeli tiket. Nah, ini harus menjadi suatu kebiasaan atau budaya ya. Jangan sampai lihat kita antrian panjang, kita kesel, kita bete, kita akhirnya mengeluh. Nah, tidak boleh ya, karena semuanya juga dipastikan akan mendapatkan tiket. Kita harus bersabar ya. Nah, itu. Oke, anak-anak Mister yang soleh dan soleha, itulah pengamalan Pancasila sila keempat dan kelima di tempat bermain dan di tempat wisata. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini, kita semua bisa mengamalkan ya satu persatu, mulai dari diri sendiri, keluarga kita, dan nanti ke teman-teman kita. Apa yang bernilai baik, bermanfaat, kita sampaikan ya. Oke. Nah, sebelum ditutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu buka latihan halaman 84, bagian A nomor 1 sampai 4 dan bagian B nomor 1 sampai 2. Kemudian halaman 110 hanya bagian A nomor 1 sampai 4. Jadi totalnya ada 10 soal. 8 pilihan ganda dan 2 soal isian. Oke. Anak-anak semua, pembahasan PPKN dari Mister dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, materi yang selanjutnya yaitu SBDP tentang bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Materi sebenarnya sudah dibahas di semester 1, tetapi untuk lebih kita pahami, Mister bahas lagi di semester 2 ini. Bahan alam dan bahan buatan apa saja sih yang bisa dibuat dalam berkarya? Kita cek satu persatu. Oke. Dan jangan lupa untuk tetap jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu pesan Ibu. Bahan alam dalam berkarya. Apa saja bahan alam dalam berkarya? Bahan alam pengertiannya adalah bahan yang dapat diperoleh dari alam dan dapat dipergunakan sebagai bahan baku kerajinan ya. Nah, ada banyak bahan alam yang dapat kita gunakan dalam berkarya. Apa saja? Contoh, ada biji-bijian, daun kering, tanah liat. Nah ya, biji-bijian banyak macamnya, biji jagung, padi, kacang, kedelai, kacang merah, dan lain sebagainya. Daun kering juga banyak macamnya daun ya. Dan kalau tanah liat ya satu jenis ya. Tanah liat itu lebih ke warnanya ke abu-abuan dan legit gitu ya. Kemudian bahan buatan dalam berkarya. Bahan buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam ya. Bahan buatan juga dapat kita gunakan dalam berkarya. Apa saja? Yang pertama ada kardus bekas. Yang kedua botol bekas. Nah, botol bekas minuman bisa kita buat menjadi sesuatu barang yang bernilai. Yang ketiga lilin. Yang keempat plastik. Plastik juga yang tidak dipergunakan bisa kita buat untuk berkarya. Dan yang terakhir sedotan untuk menghias karya ya. Oke. Baiklah teman-teman, itu saja bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya yang bisa Mister sampaikan ya. Sebelum ditutup, ini ada latihan soal, yaitu halaman 99 nomor 9 dan 10, kemudian bagian B-nya nomor 5. Oke, itu saja materi kali ini tentang SBDP. Mudah-mudahan
Untuk lain waktu kita akan mempraktekannya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.